Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari salah satu kelompok daripada kelas Wirausahaan Berbasis Teknologi kelas H. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Wisdan Ar-Rasyid dengan NIM 497, Hans Adiatma Putra Alfa 2021 092, Amma Rofiq Unnajah MH dengan NIM 2022 506. Yang keempat ada Naufal Akmal Rosaidi NIM 2022 495, dan yang terakhir ada Madya Roganisyah dengan NIM 2022 493. Nah, straight to the point, yang di sini adalah kami menggunakan aplikasi yang bernama Bantu Mahasiswa. Di mana Bantu Mahasiswa ini sebuah aplikasi untuk berdonasi daripada mahasiswa untuk Indonesia. Jadi seperti slogan kami yang ada di sini, dari mahasiswa untuk bangsa, dari mahasiswa untuk Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih Bantu Mahasiswa ini? Jadi sebenarnya Bantu Mahasiswa ini adalah aplikasi donasi dari mahasiswa yang nanti beruntukkan kok untuk masyarakat sekitar. Nah, ide ini kami milih ide seperti ini dikarenakan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. Entah itu dari masalah finansial terutama dan juga masalah-masalah yang lain. Nah, terutama yang bisa kita lihat dari beberapa kasus yang mungkin bisa disebut relevan di beberapa tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin adalah adanya kenaikan biaya pendidikan atau UKT, yang mana itu berdampak kepada masyarakat dan juga eh, yang nanti juga ada bencana alam, pendidikan, rumah ibadah, dan infrastruktur yang kurang memadai. Dan itu juga kurangnya peduli masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kurangnya bantuan kemanusiaan, itu adalah salah satu kenapa kami milih ide ini. Nah, yang kedua, apa sih target daripada aplikasi kami ini? Jadi platform yang kami buat di sini, platform yang kami develop di sini adalah ditargetkan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan masyarakat yang terkena musibah, di mana peran penting mahasiswa ini nanti sangat yang cukup atau berlebihan bahkan dalam hal finansial ini sangat penting dalam platform ini. Jadi secara nggak langsung semuanya bisa berdonasi sebenarnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tujuan yang akan dicapai. Tujuan apa sih yang ingin kami raih dari sini? Nah, dengan adanya platform ini, kami harapkan nanti dapat membantu meringankan bagi beberapa orang atau banyak-banyak atau kumpulan orang yang tidak mampu, baik itu dari kalangan masyarakat, mahasiswa maupun dari kalangan masyarakat yang lain. Nah, sebelum memasuki ke bagian desain atau flow aplikasi, sedikit saya singgung tadi, lupa saya singgung di awal. Dari pembagian daripada startup kami ini ada 5 orang tadi yang sudah saya sebut dan juga dibagi menjadi 3 job desk. Yang pertama ada hustler, yang hustlernya adalah Wisdan, saya. Lalu yang kedua hipster, saya dan juga Amarofi Uneja, hipster. Lalu yang ketiga ada hacker dari Novel Ahmad Rosyadi, dan juga oh ya hipsternya ada satu lagi. Jadi untuk hustler ada saya dan Wisdan, untuk hipsternya ada Naufal dan Mada, yang hacker ada Ahmad. Seperti itu. Oke, kembalikan ke rekan saya untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang flow atau struktur dari website Bantu Mahasiswa. Yang pertama ini adalah halaman utama. Halaman utama ini adalah halaman pengunjung di mana ketika para pendonasi memasuki website, maka halaman utama ini adalah yang akan tampil. Dan di sini ada beberapa artikel. Yang pertama about ini menjelaskan tentang bagaimana apa atau tujuan dari website ini atau startup ini bantu mahasiswa. Dan yang kedua ini adalah ada 2 artikel. Yang pertama adalah mengapa Anda harus berdonasi di Bantu Mahasiswa dan donasi. Jadi dua artikel ini adalah artikel ajakan untuk meyakinkan para pendonasi untuk berdonasi membantu orang-orang yang kesusahan. Terus yang kedua ini adalah artikel yang
atau navigasi yang akan berpindah ke halaman donasi. Ketika diklik, maka akan masuk ke halaman donasi. Jadi di sini adalah halaman donasi, halaman untuk memudahkan para pendonasi memilih opsi atau pilihan. Di sini ada kegiatan sosial, bencana alam, bantuan pendidikan, panti asuhan, rumah ibadah, infrastruktur lingkungan, dan kemanusiaan. Dan ketika para pendonasi itu yakin akan donasi yang dituju, maka akan diarahkan ke donasi ini. Di sini kita akan masuk ke Google Form. Di sini ada email, nama lengkap, boleh samaran, nama universitas, nomor telepon atau WA, dan tujuan donasi, nominal donasi, dan pembayaran. Jadi tujuan dari ini adalah tujuan dari nomor telepon ini untuk konfirmasi. Jadi ketika Anda berdonasi dan masuk, maka dari pihak admin atau pihak kita itu akan mengkonfirmasi lewat WA. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman kontak, yang dimana halaman kontak ini bertujuan untuk sebagai support. Jikalau konfirmasi tidak kunjung masuk ke WA pendonasi, maka pendonasi bisa menghubungi telepon support yang ada di halaman kontak ini. Mungkin sekian presentasi website dari saya, dan akan dilanjutkan penjelasan tentang desain dan mungkin font dan lain-lainnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan logo, brand identity, dan website atau Android app. Nah, untuk logonya sendiri di sini kami menggunakan huruf N. Nah, huruf N sendiri ini memiliki arti yang dimana logo Startup Bantu Mahasiswa ini bisa mencerminkan sebagai konsep yang relevan dengan visi, misi, dan layanan yang ditaruhkan oleh perusahaan. Nah, ada 3 makna dari logo huruf N ini pada desain logo bantuan mahasiswa. Yang pertama yaitu network, yang artinya jaringan. Nah, network ini melambangkan jaringan yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai proyek donasi, menciptakan komunitas yang solid dan saling mendukung. Dengan jaringan ini, bantuan mahasiswa berharap dapat memperluas cangkupan dan dampak dari setiap inisiatif donasi yang dijalankan. Terus yang kedua, artinya new, yang artinya baru. Nah, N pada new ini juga melambangkan sesuatu yang baru, inovatif, dan segar. Bantu mahasiswa hadir dengan pendekatan dan solusi baru dalam dunia filantropi, menawarkan cara-cara yang modern dan efektif untuk menyalurkan donasi dan bantuan. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu nurture atau pemeliharaan. Nah, N pada nurture ini mewakili komitmen bantuan mahasiswa dalam memelihara dan mengembangkan potensi serta semangat kepedulian mahasiswa. Dengan mendukung berbagai proyek donasi, bantu mahasiswa berupaya memelihara rasa empati dan tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Isdan. Di sini saya berperan sebagai hacker, yang dimana di sini saya menggunakan kostum domain yang bernama www.bantumahasiswa.online sesuai dengan nama startup kami. Kenapa menggunakan kostum domain .online? Karena kostum domain tersebut tergolong murah. Di sini dibagi menjadi 3 page, yaitu diantaranya halaman home, yaitu www.bantumahasiswa.online/home, halaman donasi www.bantumahasiswa.online/donasi, dan halaman kontak www.bantumahasiswa.online/kontak. Selanjutnya dapat dipresentasikan oleh Mas Wisiden.
Terima kasih Mas Ama. Di sini saya sebagai marketing, sesuai dengan yang disampaikan oleh teman saya tadi, ada 3 hal utama yang terdapat dalam website kita. Yang pertama itu ada home, donasi, dan juga kontak. Di home ini kan sudah menjelaskan secara rinci dan runtut mengenai apa yang kita tawarkan, kira-kira tujuannya apa, manfaatnya apa, agar nantinya customer itu bisa tahu apakah ini sesuai dengan peminatan mereka, atau agar mereka nantinya dari yang sebelumnya belum tertarik menjadi tertarik, dan yang tertarik bisa menjadi lebih tertarik, seperti itu. Lalu donasi itu ya sebagai kalau misalnya mereka sudah kira-kiranya cocok, itu bisa berdonasi sesuai dengan gambar-gambar yang telah diberikan atau opsi-opsi yang setelah diberikan, baik itu bisa lewat apa bantuan bencana alam, pendidikan, lingkungan, dan kemanusiaan lainnya. Lalu ada juga kontak yang nantinya bila mana customer ini terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai detail-detailnya, bisa ditanyakan kepada customer service yang tertera di dalam kontak tersebut. Semua ini difokuskan untuk memberikan layanan kepada pengguna untuk tertarik dalam proyek ini. Lalu sebagai saran agar nantinya startup ini bisa berkembang, yang pertama itu perlu adanya pemasaran secara pasif dan adaptif yang sesuai dengan tren perkembangan saat ini. Misal bisa kita bagikan lewat media massa, bisa lewat TikTok, IG, dan lain-lainnya agar mereka itu berkunjung ke dalam website kita. Lalu juga adanya maintaining atau perbaikan secara berkala yang nantinya kita dapatkan dari saran-saran atau kritik dan juga masukan dari pengguna itu sendiri maupun dari internal dalam pembuatan program ini. Dan yang terakhir adanya kolaborasi dengan penyedia jasa layanan untuk memberikan keamanan dan juga kepastian kepada donatur, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh teman saya di dalam G-Form itu, dan terdapat beberapa opsi untuk pembayaran. Ada Dana, BNI, BRI. Nah, ini nantinya kita dapat bekerjasama untuk memberikan laporan keuangan agar nantinya laporan keuangan yang kita berikan ini dapat sesuai dan pengguna nantinya terasa aman gitu. Oh, ternyata donasi kita ini telah tersampaikan dengan sesuai yang ada di dalam website yang telah kita buat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, bisa ditutup oleh saudara Jens. Halo Mas Jens. Oke, sudah presentasi untuk teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari aplikasi kami, dari startup kami Bantu Mahasiswa. Kurang lebihnya sekian. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.